Tua Gampat semua ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arijono di podcast Arijono. Di sini kita akan membahas berbagai macam problem-problem yang ada di dunia saat ini, dan salah satunya kita saat ini kita akan membahas tentang post power syndrome saat pensiun. Nah, penasaran ya, itu apa ya post power syndrome saat pensiun? Nah, di sini ada teman saya dengan siapa? Halo, aku Septi. Septi. Iya, panggil aja Septi sih. Panggil aja Septi ya, bukan Mawar ya. Bukan ya. Iya. Oke, Septi, bisa ini kan informasikan untuk backgroundnya. Oke, kalau kita berbicara background gitu ya, kebetulan Septi itu S1-nya itu ambil psikologi di Ubaya. Jadi buat teman-teman Ubaya yang kenal aku, halo. Terus alhamdulillah bisa ngelanjut di S2, tapi kita beda bidang ceritanya. Karena ketika itu di tahun itu juga kita Septi ada usaha gitu. Jadinya mau nggak mau belajar tentang dunia ekonomi. Terus akhirnya ngambil S2-nya, S2 manajemen bisnis di Ciputra. Oke, mantap banget ya tentunya ya. Jadi untuk kalian yang penasaran tentang pembahasan kali ini, jangan kemana-mana. Oke, cekidot. Oke, kembali lagi ya di sini bersama Septi yang akan membahas tentang post power syndrome saat pensiun. Oke. Sep, lanjut aja nih. Kira-kira bisa jelaskan? Oh, oke. Jadi mungkin kenapa kok aku ngangkat post power syndrome gitu ya, teman-teman. Kebetulan kan ini pun lagi dialami oleh keluargaku ya, kalau bisa dibilang gitu ya. Kebetulan tahun ini ayahku pensiun, alhamdulillah. Juga masih alhamdulillah sehat juga, diberi kesehatan. Terus juga sedikit kita kasih masukan gitu, karena kebetulan ini adalah salah satu topik yang aku angkat ketika aku skripsi gitu. Kalau di skripsiku itu membahas tentang post power syndrome itu apa sih, terus gimana sih cara kita mengendalikan gitu ya, supaya masa iya sih sudah pensiun terus juga sudah semakin tua gitu ya, masih terus berpikir keras, akhirnya stres. Malah kalau kita bicara stres gitu ya, pasti spesifik yang kena duluan adalah fisik, entah nanti jantung, lambung kayak gitu dan lain sebagainya lah. Itu yang paling rentan lah ya untuk orang tua kayak gitulah. Nah, akhirnya cobalah Septi kasih saran gitu ya ke orang tua, karena kalau kita bicara post power syndrome sendiri itu artinya dia itu adalah sindrom di mana seseorang yang dulunya ya kurang lebih seperti itu ya. Saya kalau spesifik secara kamus bahasa Indonesia gitu nggak terlalu hafal, tapi kurang lebih gini. Post power syndrome itu adalah sindrom di mana orang tua atau orang yang pernah menjabat sesuatu terus dia berhenti gitu ya, berhenti atau pensiun, dan itu diiringi oleh penurunan kepercayaan diri, terus juga kadang juga sedikit merasa kurang dihargai dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi ada penurunan kepercayaan diri, itu titik poin jadi utamanya. Mungkin ada perubahan dalam dirinya ya. Betul. Biasanya sibuk jadi jadi berkurang kesibukannya. Betul. Kok ada yang beda nih dari diriku seperti itu. Karena kan kalau kita berbicara dunia pekerjaan gitu ya, apalagi terlebih seorang pria itu kan pertama kali yang dilihat untuk jati diri dari mana sih gitu loh. Jati diri, harga diri itu pasti berasal salah satunya jangan-jangan dari seperti pekerjaan. yang lagi tren nih. Apa tuh? Harta dan tahta. Itu cocok tuh. Oke. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau kita berbicara pria itu dia apa sih yang paling mengangkat harga dirinya? Salah satunya adalah terkait pekerjaannya, settle atau enggak sih gitu, pendapatannya kalau sangat memuaskan atau enggak sih, bisa memenuhi kebutuhan keluarganya atau enggak sih. Nah itu, nah kan kalau kita ngomong berbicara pensiun ya secara otomatis pasti pendapatan langsung drop dong kayak gitu.
Nah, bagaimana mereka berusaha mempersiapkan kegiatan setelah itu dan bagaimana cara mereka menghasilkan uang setelah itu yang harusnya dipikirkan dari jauh-jauh hari sebelum pensiun itu sih. Oke, mantap gitu. banget ya tentunya ya. Oke, Septi, tadi sudah panjang lebar pembahasan mengenai post power syndrome saat pensiun ini. Nah, nggak enak nih kalau di obrolan warung kopi ini kalau kita tidak minum kopi. Yuk kita minum kopi dulu ya, biar santai ya. Oke. Suka kopi, Sep? Ngomong. Suka sekali. Suka sekali. Ini disponsor. Nanti di ini ya, nggak boleh menyebutkan merek. Ya Allah. Nggak apa-apa. Kan belum. Ya siapa tahu nanti. Oke. Ya siapa tahu ini ada sponsor yang terus mensponsori acara ini. Nah, itu Oke, cocok. di podcast kayak gitu. Arijono ya. Oke, lanjut lagi ya Sep ya. Oke, apa yang harus dipersiapkan nih agar hal-hal yang tadi sudah diterangkan oleh Septi ini tidak terjadi? Oke. Mungkin ini yang tadi belum sempat Septi sampaikan. Kira-kira kalau orang post power syndrome itu gejala pertamanya apa sih yang paling berpengaruh gitu? Pertama adalah hubungan di dalam keluarga, itu sangat terasa banget. Entah nanti itu sangat tiba-tiba melonjak emosional, kemudian keharmonisan, terus juga cara berkomunikasi dengan keluarga itu akhirnya membuat suasana rumah itu panas. Nah, bagi teman-teman yang mungkin orang tuanya pensiun, kurang lebih pasti akan merasakan hal yang sama lah ya kayak gitu. Terus barulah di situ akan ada tuntutan-tuntutan yang dianggap mungkin anaknya kurang kurang goalsnya orang tua itu belum dapat gitu, akhirnya mendapatkan tuntutan dan tuntutannya itu ke anaknya, akhirnya panas lah, jadi nggak nyaman kayak gitu loh suasana rumah. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya kalau untuk menghindari post power syndrome? Yang pertama adalah kita harus mau tidak mau adalah kembali ke Tuhan gitu, kembali lagi ke agama. Yang ditingkatkan adalah religiusitas kita kayak gitu. Apa aja sih ya, seperti ibadah, kemudian banyak mendengarkan ceramah atau datang ke masjid ya, kajian kayak gitu, itu kan pasti akan ada banyak sharing kayak gitu. Akhirnya semakin open mind gitu loh, open mind bahwa oh ya sudah, apa sih yang dikejar kayak gitu loh. Apa sih yang dikejar, terus juga mau apa lagi sih, sudah tingkatan ini mau umur berapa lagi sih kayak gitu loh. Akhirnya dari pemikiran itu hal yang pertama pasti keluar adalah rasa bersyukur atas apa yang diterima. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang memuaskan, ketika mengingat lagi tentang agama, pasti kita akan lebih banyak ikhlas kayak gitu, bahwa ini ya sudah ditakdirkan gitu sama Allah kayak gitu sih. Lebih menikmati hidup ya. Betul, jatuhnya itu adalah menikmati hidup, karena semua hal yang ada di muka bumi ini akan terjadi kalau kita percaya sesuatu gitu loh. Semua dari mindset gitu. Kalau misalkan mindsetnya kacau dalam artian aduh kurang rasa bersyukur, kurang banyak lah ya, banyak sekali kalau kita bilang mengeluhnya gitu. Gak hanya pikiran nanti yang kena, pasti fisik. Dan pertama yang kena adalah pasti lambung. Gitu sih. Jadi mengenai ngomong-ngomong tentang lambung, kita minum kopi ini kita juga hati-hati juga ya, jangan keseringan juga minum kopi ya. Itu sebentar deh. Kalau itu kayaknya gini sih. Kalau yang aku tahu gitu ya, kebetulan kan sempat di tahun 2015 lah ya. 2015 sempat sedikit nyemplung di dunia kopi. Nah, ada beberapa jenis sih. Ada, kalau kita bilang bahwa kopi itu bahaya untuk lambung, bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari jenis kopi yang digunakan. Wih, mantap gitu. Banget ya. Tapi terus, nanti kita akan bahas lagi nih itu tentang banyak banget ya. itu kayak topik kopi. berbeda gitu ya nanti Betul. di sesi selanjutnya kali ya kayak betul gitu. Banget. Oke, Sep. Kenapa sih banyak orang yang depresi saat pensiun? Misalkan nih orang itu mudah marah, terus misalkan saat pensiun itu orang tuh jadi linglung, atau misalkan istilahnya tuh kayak apa ya, agak lupa gitu, maksudnya pikun. Ini agak bahasa kasarnya ya. Jadi mereka tuh agak sedikit lupa, Alzheimer gitu. Nah kayak gitu. Terus kira-kira mengapa mereka bisa depresi?
Nah ini nih teman-teman yang safety sendiri, ini sebenarnya juga jadi konsen teman-teman psikologi ya. Kalau sekarang teman-teman sering banget tuh di Instagram pasti pentingnya mental health. Kita nggak bisa itu yang namanya Hal kesehatan. betul. Kesehatan mental itu penting banget. Jadi teman-teman dimohon sekali kalau kadang dalam bertutur kata, dalam bercanda itu direfleksikan ke diri sendiri lah. Kadang kan kita tidak pernah tahu ya. Ada pepatah mengatakan dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak pernah bisa diukur. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau kita berbicara depresi itu adalah salah satu dari mental health yang sakit gitu ya. Yang kesehatan mental yang sedang drop atau sakit. Kalau ditanya tadi depresi itu kenapa gitu ya? Pastinya karena dia adanya hal yang tidak memuaskan, yang tidak sesuai ekspektasi, itu yang pertama. Kalau dia misalkan punya ekspektasinya A, ternyata meleset jadi B. Nah itu. Terus yang kedua dari kurangnya rasa bersyukur, itu pasti depresi. Terus yang ketiga itu lingkungan yang kurang mendukung. Nah lingkungan itu sangat mendukung untuk kesehatan mental kayak gitu. Jadi sangat dimohonlah untuk teman-teman kita bisa saling kalau kita ngomong Islam ya benar sih. Saling tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga bertutur kata, itu penting sekali. Karena itu sumber orang yang kita anggap mungkin tidak bisa depresi, sometimes bisa depresi kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu tuh seluka apa kadang bahasa kita keluar, terus dia di belakangnya ada masalah apa, terus kita nyenggol, terus akhirnya dia jadi beban pikiran dan lain sebagainya gitu sih. Jadi kita nih untuk anak-anak ya mungkin mempunyai orang tua kita yang sudah pensiun, ya kita harus istilahnya tuh harus menjaga mereka, harus merawat mereka dengan baik. Dan istilahnya harus sabar pula karena mungkin ini kesempatan kita untuk merawat mereka. Karena mereka kan juga sudah merawat kita saat masih kita kecil. Gantian lah gitu kan. Nah istilahnya kita gantian, ya istilahnya berbakti lah seperti itu. Jadi kalau bukan anak-anaknya ya siapa, masa orang lain gitu yang harus merawat orang tua kita gitu ya. Karena gini teman-teman, kita bayangin ya. Kalau di dalam dunia pekerjaan gitu ya, mungkin ayah kita atau ibu kita gitu ya ada di posisi tertentu. Terus tiba-tiba dia dalam satu momen memang dia harus sudah masanya turun, di mana biasanya mereka bisa berdiskusi, mereka bisa memerintah pastinya dong di situ. Terus mereka ditargeting, akhirnya apa? Setiap hari mereka berpikir bagaimana untuk mencapai target-target yang sudah dipakemkan sama perusahaan, terus tiba-tiba drop, nggak ada. Pasti sangat depresi. Hal yang harus sangat penting itu selain agama, yang kedua adalah sinergi keluarga gitu. Jadi sangat penting untuk bisa memunculkan lingkungan yang hangat lah gitu. Jadi kalau bisa ngalah-ngalah dulu lah gitu. Toh pun kan memang ada tuh di surat Al-Isra ya Mas ya, kalau di Al-Qur'an. Al-Isra itu dia di ayat 23 dia membahas tentang bagaimana kita harus bersikap ke orang tua. Yang kita tidak boleh mengatakan gitu. Betul. Istilahnya kita harus ya gantian lah sebagai anak, kita harus berbakti. Mantap banget Septi. Nah, kira-kira ada pesan atau kesan di acara ini untuk teman-teman netizen yang menonton acara ini di podcast Arijono ini, ada pesan atau istilahnya untuk saran gitu untuk mereka yang mempunyai orang tua yang mengalami post power syndrome seperti ini? Kalau saran dari saya pertama adalah coba diingatkan kembali gitu ya. Mungkin tidak diingatkan lah ya, namanya orang tua kadang susah ya kalau diingetin. Kadang kita juga bahasanya kurang pas lah. Tapi ditemaninya tuh misalkan dipilihkan channel-channel film atau TV, ataupun kita arahkan ke YouTube yang mengarah tentang religiusitas. Jadi entah ceramah tentang bagaimana cara bersyukur dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu dibangun hubungan keluarga yang hangat, yang bersumber dari komunikasi gitu, saling menghargai, saling menghormati gitu. Mantap banget, karena dengan komunikasi kita bisa berhubungan dengan baik ya. Karena komunikasi itu penting ya.
Ya, Oke, penting makanya banget. ada Fakultas Komunikasi. Ya, Seperti itu. Oke, Betul. mantap banget Septi. Terima kasih atas kunjungannya di podcast. Sama-sama. Di podcast apa ini? Sama-sama. Podcast apa? Warung kopi. Podcast Arijono, ya Di benar. obrolan warung kopi. Ya, Nggak obrolan. apa-apa, baru pertama I'm kali. so sorry. Jadi nanti kita undang lagi ya Oke, tentunya oke, ya. oke. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton acara podcast ini. Selamat beraktivitas, dan untuk kalian yang melakukan ibadah puasa, jangan sampai kendor ya puasanya ya. Betul. Terus Ingat, jalankan ibadahnya. ini lagi semua hal baik dilipat gandakan pahalanya. Betul. Jadi kita harus rajin-rajin ibadah, teman-teman. Betul banget. Tabungan untuk akhirat. Oke, mantap banget. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke. Dan akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.